Di video kali ini gua bakal membuat VHS efek seperti ini. Oke, simak videonya. Oke, kembali lagi dengan gua Abi Nubli. Jadi di video kali ini gua bakal bikin tutorial cara membuat efek VHS. Kalian juga mungkin udah pada tahu VHS efek itu seperti apa. Ya, VHS efek itu seperti film-film lawas yang ada glitch-nya, noise-nya, dan lain-lain kayak gitulah. Pokoknya video yang terlihat dan terkesan klasik ya, kayak zaman dulu gitu. Kalau sekarang kan udah beda, udah bersih, nggak ada noise. Bukan nggak ada sih, ada cuman sedikit sekali ya. Kamera-kamera sekarang udah pada canggih, nggak seperti yang dulu. Tetapi dengan cara kita memberikan efek vintage atau VHS kayak gitu, bisa membuat kesannya tuh menjadi klasik dan bikin nostalgia sedikit lah. Jadi apa aja sih yang bikin video kita itu terlihat lebih vintage atau terlihat VHS look kayak gitu? Jadi yang pertama itu adalah glitch. Ya buat kalian yang dulu udah punya TV, pasti tau lah TV zaman dulu tuh ada glitch-glitchnya, kayak ada rusak-rusaknya gitu, kayak ada semut-semutnya, ada item-itemnya sedikit, dan videonya ada garis-garisnya sedikit. Nah itu disebut dengan glitch. Nah itulah yang membuat video kita tuh terlihat lebih vintage ya, kayak seperti dulu. Nah kebanyakan orang bikin glitchnya itu seperti ini, cuma putih-putih nempel doang, nggak ada efek pada videonya. Maksudnya videonya tuh nggak ikut ketarik kayak gitu, nggak ikut rusak videonya. Nah kalau gua suka glitchnya tuh yang kayak gini, yang videonya ikutan rusak kayak gini. Nah yang ada garis-garisnya kayak gitu, itu gua suka. Nggak tahu kenapa, itu selera gua ya. Kalau lu lebih suka yang cuma putih-putih doang, ya nggak apa-apa, tinggal download green screen terus hilangin aja green screennya, atau tinggal download yang overlay kayak gitulah. Yang kedua adalah efek chromatic. Ya, efek chromatic itu yang seperti ini, yang ada RGB di sini, yang sebelah sini, di pinggir-pinggir sini, itu namanya chromatic. Mungkin kamera atau lensa kamera pada saat itu belum cukup baik ya, makanya terlihat jelas chromaticnya. Nggak kayak kamera sekarang yang udah canggih dan minim sekali chromaticnya. Dan menurut gua, efek chromatic ini yang paling membuat video lo terkesan vintage. Tapi kalau mau lebih kelihatan vintage lagi, harus dikasih bumbu-bumbu lagi lah, supaya kelihatan lebih lawas. Yang ketiga adalah teks. Ya, kita harus menggunakan font-font yang terlihat retro atau font-font yang terkesan vintage, supaya video kita terkesan lebih vintage. Dan buat lu yang nggak tahu apa nama font ini, jadi nama font ini adalah VCR OSD Mono. Dan buat lu yang mau download, silahkan cek di deskripsi, linknya gua taruh di deskripsi. Dan yang terakhir adalah blur. Ya, blur ini supaya video kita itu nggak terlihat terlalu tajam, supaya nggak terlalu modern lah, makanya kita kasih blur sedikit. Gua saranin ngeditnya di After Effects, karena di After Effects kita bisa lebih mudah memainkan efeknya. Dan nggak masalah juga bikin video VHS look ala-ala sinematik di After Effects, karena durasinya juga nggak terlalu panjang. Kecuali kalau lu bikin film di After Effects, mungkin timeline lo bakal berantakan. Lu harus bikin di Premiere Pro dulu, kemudian baru di link ke After Effects untuk bikin efek-efeknya. Dan ya di sini juga gua ngeditnya menggunakan plugin bawaan After Effects ya, nggak ada download dari luar. Jadi gua di sini bener-bener menggunakan pluginnya dari After Effects aja. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Nah sekarang kita sudah di After Effects-nya dan udah gua siapin video gua dan glitch green screen-nya. Buat lu yang mau green screen-nya, cek aja di deskripsi, linknya gua taruh di deskripsi. Oke, langsung aja kita drag and drop videonya ke timeline. Oke, nah jadi yang pertama gua mau kasih efek glitch. Langsung aja kita masukkan green screen-nya ke timeline juga. Drag and drop ke sini. Nah setelah itu kita cari efek yang namanya key light. Nah yang ini langsung aja kita drag and drop ke VHS green screen-nya. Kita klik yang di sini dan pilih tempat yang warnanya hijau supaya warna hijaunya hilang ya. Nah setelah itu kita cari efek lagi yang namanya displacement map. Nah yang ini langsung aja drag and drop ke videonya yang di bawah sini ya. Oke. Setelah itu di sini kita ubah menjadi yang nomor 1. Dan angka 5 ini kita ganti menjadi 22 aja. Nah, di sini kan ada putih-putih kayak gitu. Supaya hilang, kita centang yang di sini. Oke, nah jadi hilang dia ya. Dan setelah itu yang nomor 1-nya ini kita matiin aja. Nah, jadi glitch-nya kelihatan banget pada video ini. Kelihatan videonya seperti rusak kayak gitu ya. Nah, kayak ketarik gitu. Gak cuma putih-putih aja, jadi videonya ikutan ada efeknya. Nah setelah itu gua mau kasih efek yang namanya chromatic. Jadi kita
blok aja keduanya ini. Kita klik kanan dan pilih pre-compose. Namain aja VHS dan klik OK. Nah, setelah itu kita klik di sini ya, dan modenya kita ganti menjadi screen. Kita cari efek yang namanya set channel. Yang ini kita drag and drop ke komposisi yang di sini. Oke, setelah itu kita duplicate komposisinya yang di sini, kita klik, kemudian klik Ctrl D 2 kali aja. Nah, jadi totalnya ada 3 ya. Nah, yang pertama kita ubah yang nomor 1 dulu ya. Kita klik di sini dan ke efek control. Setelah itu kita matiin yang warna hijau ini, yang green ini kita offin aja, dan yang blue-nya juga kita off. Nah, setelah itu ke layer yang kedua, VHS yang kedua. Red-nya kita matiin, green-nya juga green-nya nggak usah dimatiin, blue-nya aja yang dimatiin. Jadi tersisa green. Yang terakhir kita matiin red-nya, green-nya juga kita offin, dan sisain blue aja. Nah, setelah itu kita ke komposisi yang pertama yang di sini kita klik, kemudian kita klik P supaya posisinya keluar. Kemudian ini kita geser aja sedikit. Tuh, chromatic-nya udah mulai kelihatan. Setelah itu yang nomor 2 juga kita klik, kemudian kita klik P dan geser ke kiri sedikit. Oke, nah jadi mulai kelihatan nih chromatic-nya. Jadi kayak gini videonya. Menurut gua sampai sini aja udah kelihatan vintage ya. Kayaknya kurang lengkap aja kalau nggak pakai teks yang vintage sama ditambahin blur sedikit. Ini videonya masih agak tajam soalnya ya. Jadi kita klik 2 kali ke VHS ini. Kita double klik di sini. Oke, kita tambahin teks dulu. Di sini. Gua mau kasih teks mulai aja. Oke, terlalu ujung ini kita pindahin dulu. Nah, setelah itu gua mau ganti fontnya menjadi VCR OSD Mono ya. Oke, nah yang ini VCR OSD Mono. Oke, jadi kita sudutin dulu dan kita kecilin juga. Aduh, sorry. Warnanya gua ganti menjadi putih. Nah, setelah itu yang mulai ini kita duplicate aja, Ctrl D. Dan kita pindahin ke sini. Setelah itu kita ke teks dan ubah teksnya. Di sini gua mau ubah menjadi tanggal aja, 11, 12, 19, 93 misalnya ya. Oke. Jika teksnya masih kebesaran kita kecilin aja ya. Kita klik di sini. 2 layer ini kita pilih ya, kita blok keduanya dan kemudian klik S untuk ngeluarin scale-nya. Kita kecilin dari sini aja. Oke, gua rasa cukup ya segini aja. Nah, setelah itu gua mau kasih lambang segitiga di sini atau lambang play ya. Jadi langsung aja kita klik tahan di sini dan pilih polygon tool. Kita taruh aja di sini. Oke. Pindahin dulu ke bawah sedikit. Nah, setelah itu kita klik pada bagian polystar ini dan klik di polystar pad. Nah, yang pada bagian poinnya kita ganti menjadi 3. Nah, dia bakal jadi segitiga kayak gini dan warnanya ubah menjadi warna putih. Terus kita miringin, kita rotasiin. Oke. Kita deketin dulu ya, kita zoom. Dan pindahin ke samping tulisan mulai. Ukurannya juga kita sesuaikan. Oke, kayak gitu aja. Dan coba kita kembali ke komposisi awal ya, yang di sini. Kita lihat. Dan jadinya bakal seperti ini. Tuh, agak nge-lag laptop gua ini, udah gak full ya padahal, tapi masih nge-lag. Nah, setelah itu kita kasih efek blur ya dengan cara kita tambahin adjustment layer. Klik kanan, pilih new, dan cari adjustment layer. Nah, setelah itu kita pergi ke efek, cari efek blur channel ya.
Nah, channel blur, salah. Channel blur. Yang ini kita drag and drop ke adjustment layernya. Nah, di sini gua mainin red blurnya aja. Gua naikin menjadi 20 aja. Dan blue blurnya juga gua naikin menjadi 20 juga. Tuh, jadi nggak terlalu tajam lagi videonya, tetapi kayaknya terlalu nggak tajam ya. Kurangin sedikit aja menjadi 10. Oke, tuh jadi begini videonya. Oke, gua mau coba aktifin yang warna putihnya ya, putih-putih glitch-nya. Gua hidupin dulu. Nah, kalau pakai putih-putih bakal gini hasilnya. Tuh, glitch pada videonya nggak terlalu kelihatan karena ketutupi oleh putih-putihnya ini ya. Jadi gua hilangin aja lah. Oke, jadi kayak begini. Kalau lu mau tambah kelihatan vintage lagi ya tinggal dikasih noise juga. Noise yang ini kita drag and drop ke adjustment layernya. Kita naikin sedikit aja. Oke. Nah, jadi inilah efek yang bikin video kita itu terlihat lebih vintage ya, atau terlihat seperti VHS effect. Oke, dan di sini gua cuma pakai plugin bawaan dari After Effects-nya. Oke guys, mungkin itu aja video gua hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dan bisa membuat video kalian lebih baik lagi. Oke, jika ada yang kalian dapat dari video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, mungkin itu aja. Bye.